Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reki Kornianto, perwakilan dari kelompok 1, ingin menerangkan tugas dari Ibu Cici, yaitu sistem penawaran harga barang dagang dan sistem penjualan kredit. Jadi perusahaan kita itu bernama CV Dono Setia Furniture. Yang bermula pada tahun 2007, Bapak Dono mulai membuka usaha di bidang furniture setelah di-PHK oleh perusahaan tempat beliau bekerja dulu. Jenis bidang yang dipilih Pak Dono yaitu furniture, dan visi misinya adalah visi menjadi pusat furniture yang handal dan terpercaya. Misinya menghadirkan produk yang berkualitas serta membuka peluang usaha. Dan berikut struktur organisasi CV Dono Setia Furniture. Sebagai direktur utama, Bapak Dono, Departemen Produksi, Departemen Marketing, Departemen Finansial, di mana Departemen Produksi terdapat staf produksi, staf gudang, staf pengiriman. Marketing ada staf sales, staf penjualan, dan terakhir ada Departemen Finansial, terdapat staf accounting dan staf finansial, di mana staf accounting membawai staf piutang serta staf persediaan, sedangkan staf finansial membawai staf finance dan staf tax. Sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi adalah sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Fungsi sistem informasi akuntansi yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan perusahaan secara efisien dan efektif. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk pengembalian kerugian bagi manajemen. Sistem permintaan penawaran harga. Pengertian permintaan adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Pengertian penawaran adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Tujuannya adalah melalui sistem permintaan penawaran harga diharapkan dapat membantu fungsi pembelian mengetahui harga terbaru dari pemasok. Ruang lingkup dan penanggung jawab. Ruang lingkup SIA ini adalah mengenai prosedur permintaan penawaran harga pada pemasok. Penanggung jawab dalam sistem ini adalah manajer purchase. Referensi utama buku Sistem Informasi Akuntansi cetakan ketiga tahun 2001 oleh Pak Mulyadi. Dokumen pendukungnya, surat permintaan pembelian, yaitu gambarnya sebagai contoh. Surat order pembelian, di situ ada tabelnya, dan nomor, nama spesifikasi pasar, kuantitas, harga satuan, jumlah. Surat pendukung kedua yaitu ada surat permintaan penawaran harga. Bisa dilihat contohnya, terdapat tabel di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dono akan mempresentasikan atau melanjutkan presentasi dari saudara Regi, yaitu tentang sistem permintaan penawaran harga. Di sini tersedia contoh surat sistem permintaan penawaran harga. Di paling atas ada kop surat yang isinya CV Dono Setia Furniture dan juga alamat. Di bagian bawah terdiri ada nomor, lampiran, dan halaman
bisa diisi, dan juga ada kota dan tanggal pembuatan. Dan di bawahnya ada kepada, yaitu kepada siapa kita akan mengirimkan surat tersebut, dan isinya seperti di gambar tersebut. Selanjutnya yaitu flowchart sistem permintaan penawaran. Dari flowchart ini berawal dari bagian pembelian menerima surat permintaan pembelian yang langsung dihubungkan kepada si pembuat surat penawaran tersebut. Lalu akan dilanjutkan lagi ke surat permintaan penawaran harga, lalu akan dikirim kepada penerima penawaran tersebut. Simulasinya yaitu saat ingin memesan barang, fungsi pembelian mengajukan surat permintaan pembelian. Selanjutnya, fungsi pembelian membuat surat permintaan penawaran harga terlebih dahulu untuk mengetahui barang yang ingin dibeli. Surat permintaan penawaran harga tersebut selanjutnya dikirim ke pemasok. Seperti di gambar yang ini, bagian flowchart ini sama, yaitu diawali dari saat ingin memesan barang, itu mulai membuat surat permintaan pembelian. Lalu selanjutnya membuat surat permintaan penawaran yang terlebih dahulu untuk mengetahui barang yang ingin dibeli itu apa aja. Lalu segera surat permintaan itu dikirim ke pemasok untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Selanjutnya, sistem penjualan kredit. Sistem akuntansi penjualan kredit menurut Mulyadi tahun 2001 part 210, yaitu penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Jadi di sini penjual melakukan pembayaran dengan sistem kredit. Dengan cara tersebut bisa memudahkan pembeli untuk membeli suatu barang tersebut dengan dana yang tidak, mungkin belum punya dana, bisa langsung bisa dicicil gitulah. Selanjutnya yaitu prosedur penjualan. Prosedur penjualan menurut Mulyadi tahun 2010 page 209. Prosedur penjualan adalah runtutan kegiatan mulai diterima pesanan penjualan dari pembeli, persatuan kredit, pengiriman barang, pembuatan faktur atau penagihan, sampai pencatatan transaksi penjual, distribusi penjual, dan pencatatan harga pokok penjualan. Lalu selanjutnya sistem kredit penjualan. Unit-unit organisasi yang terkait yaitu ada satu, bagian pesanan penjualan, yang kedua bagian kredit gudang, yang kedua bagian kredit, yang ketiga bagian kredit gudang, yang keempat bagian pengiriman, yang kelima bagian billing, dan yang keenam yaitu bagian akuntansi. Lalu selanjutnya sistem penjualan kredit, ada juga formulir yang digunakan. Formulir-formulir tersebut yaitu satu, surat perintah pengiriman atau shipping order tembusan. Yang kedua, faktur invoice dan tembusannya. Yang ketiga, rekap HPP. Yang keempat yaitu bukti memorial. Yang selanjutnya yaitu
kombinasi prosedur pesanan dan prosedur pembuatan faktur. Menurut Mulyadi, tahun 2010 page 239, ada 3 kombinasi prosedur pesanan dan pembuatan faktur, yaitu 1. Prosedur pesanan dan pembuatan faktur yang terpisah atau spare order prosedur. Dan yang kedua, prosedur pre-billing dibagi menjadi 2, yaitu complete pre-billing dan incomplete pre-billing prosedur. Yang ketiga yaitu unit shipping order prosedur. Selanjutnya, metode pencatatan penjualan. Transaksi penjualan dapat dicatat dengan menggunakan salah satu cara metode jurnal dan diposting, yaitu dengan tangan, postingan langsung, atau tanpa buku pembantu. Yang selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu berupa jurnal penjualan, jurnal penerimaan uang, jurnal umum, kartu persediaan, kartu gudang, dan kartu piutang. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Glenn. Terima kasih. Ya, melanjutkan dari pembahasan teman saya dari sistem penjualan kredit yang tadi ada catatan akuntansi yang digunakan. Nah, lanjut sekarang tuh bagiannya dilaporkan untuk manajemen yang dihasilkan dari sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan uang. Itu bagiannya itu adalah jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Itu dan jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai atau kredit. Terus tiganya jumlah harga pokok produk yang dijual, ada nama dan alamat pembeli, kuantitas produksi yang dijual, nama pramuni niaga yang melakukan penjualan, dan otorisasi pejabat yang berwenang, dan jumlah piutang sebagai debitur. Selanjut untuk distribusi penjualan, membuat jurnal penjualan, membuat laporan penjualan, membuat formulir buku jurnal penjualan. Apa saja sih ada klasifikasinya untuk distribusi penjualan? Klasifikasinya tuh ada 8. Yang pertama, distribusi penjualan dapat dalam produk, salesman, langganan, metode penjualan langsung atau lewat surat, daerah penjualan, kelas-kelas perdagangan, saluran distribusinya, itu entah itu perdagangan besar atau pengecer, distributor, seperti itu. Dan laporannya ada beberapa laporan yang dihasilkan dari prosedur distribusi, yaitu laporan bulanan penjualan dan harga pokok penjualan untuk masing-masing kelompok distribusi penjualan, laporan harian, mingguan, dan bulanan. Nah, yang itu seperti menurut laporan harian, mingguan, dan bulanan itu menurut jenis produknya, salesman-nya, langganan, jumlah untuk tiap salesman, sub untuk tiap produk, dan juga untuk tiap langganan. Yaitu metode distribusi penjualan. Metodenya itu ada yang berkolom, rekening tunggal dan rekening berkolom, dan summary strip, dan metode register atau metode input komputer. Sistem pengendalian intern dalam penjualan kredit itu, organisasi itu berfungsi sebagai berfungsinya yaitu fungsi penjual harus terpisah dari fungsi pemberi otorisasi kredit. Maksudnya itu sistem pengendaliannya itu, jadi fungsi penjualan itu harus terpisah dari fungsi pemberi otoritas kredit. Fungsi pencatat piutang harus terpisah juga dari fungsi penjualan dan fungsi pemberi otoritas kredit tersebut. Fungsi pencatatan piutang juga harus terpisah dari fungsi penerima kas. Nah, contohnya seperti itu. Dan sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Jadi untuk prosedur pencatatannya, otorisasinya ini seperti ini. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Terus
persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi pemberi otorisasi kredit dengan membubuhkan tanda tangan. Jadi sebelum itu nanti di ACC dulu, untuk kreditnya itu untuk diberikan di ACC dulu, seperti itu. Terus pengirim langsung nanti ditembuskan ke seperti untuk SOP-nya bagaimana, terus ditembusin ke untuk pengiriman barang. Pengiriman barang tuh kepada langganan diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap yang sudah dikirim pada kopi SOP. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan direktur pemasaran. Itu dengan penerbitan surat keputusan, gitu. Dan terjadinya piutang dalam hal ini tuh diotorisasi oleh fungsi penagihan. Jadi di bagian penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. Nah, nanti dari faktur penjualan itu adanya fungsi penagihan terjadilah itu nanti untuk piutang tersebut. Pencatatan ke dalam kartu piutang diotorisasi oleh fungsi pencatatan piutang, dan pencatatan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda tangan pada dokumen sumber, gitu. Dokumen sumber itu maksudnya faktur penjualan, gitu, dan memo kredit. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan. Tadi seperti yang dibilang kan, yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Itu seperti itu untuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya. Prakteknya, maksudnya untuk prakteknya sistem penjualan kredit ini, praktek yang sehatnya tuh seperti surat order pengiriman bernomor itu tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh si yang menjalankan penjualan, gitu, oleh fungsi penjualan. Dan faktur penjualan itu ada nomornya, nomor faktur penjualan diurut, tercetak juga, dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penagihan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut, gitu, tatanannya. Nah, secara periodik, fungsi pencatatan piutang mengirim pernyataan piutang kepada tiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. Jadi di sini dari penjelasan saya tadi di atas dan teman-teman juga sebelumnya, di sini saya mau menyampaikan sedikit kesimpulannya dari penawaran harga barang dan sistem penjualan kredit ini. Jadi di sini kita harus tahu dulu, maksudnya sistem itu adalah apa. Sistem di sini, informasi akuntansi, sistem itu adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, dan biasanya dibuat untuk menangani sesuai yang berulang kali atau secara rutin terjadi. Sedangkan informasi adalah data relevan yang berguna untuk diolah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi sistem informasi akuntansi itu kalau disimpulkan tuh jadi sebuah informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenan dengan akuntansi, gitu. Terus digunakan perusahaan sebagai dasar untuk mengambil keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan secara garis besar ya tentunya kepada laba atau keuntungan. Dan dengan sistem penawaran harga barang dagang memudahkan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lainnya, untuk memungkinkan pemilihan pemasok yang akan ditunjuk sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan, gitu. Terus dipadukan dengan sistem penjualan kredit yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli. Jadi kita kirim barang sesuai ordernya pembeli, gitu. Dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Nah, jadi sistem penjualan kredit itu seperti itu. Nah, mengirimkan barang sesuai order
dan jangka waktunya ada seperti apa ya yang biasanya disebut dengan tenor mungkin ya, itu berapa bulan atau berapa lamanya gitu, seperti itu. Jadi sekian dari kelompok 1 untuk pembahasan sistem penawaran harga barang dan sistem penjualan kredit. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.